Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zomare, di channel YouTube Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang akan melanjutkan kisah sahabat Kang Ray kedua dengan judul Aku Mencintaimu, Tapi Adikku Segalanya. Seperti yang sahabat ketahui di video sebelumnya, bahwa saya penasaran dengan isi cerita yang ada di surat beramplop biru yang saya terima dari pemuda bernama Damar. Tak berselang lama, setelah saya sampai di rumah, saya buka semua lembaran kertas yang ada dalam amplop itu. Ya, benar adanya, seperti perkiraan saya, bahwa isinya ada 5 lembar kertas yang dicetak printer hasil ketikan komputer. Dan ada secari kertas kecil bertuliskan tangan dengan catatan kecil di ujung kanan kertas itu, yang bacaannya adalah khusus permintaan saya untuk Kang Ray. Dan saya pun membaca isi surat dalam kertas kecil itu yang isinya adalah: Salam Kang Ray, saya Damar, dan saya ingin tantang Akang membacakan cerita hidup saya yang saya ketik di kertas 5 lembar selain ini. Dan saya ingin Kang Ray menjadi tokoh saya sebagai Damar dalam menceritakan kisah saya nanti untuk di YouTube Akang. Saya percaya Akang pasti bisa. Salam dari saya, Damar dan Jody, Surabaya. Wow, saya cukup terkejut membaca isi surat kecil itu. Ternyata begitulah permintaannya Damar untuk saya. Dan akhirnya saya pun membaca isi surat yang menceritakan begitu luar biasanya kisah perjalanan kehidupan seorang Damar, terutama dalam menghadapi liku hidupnya soal cinta. Baiklah, saya merasa tertantang, dan saya akan mencoba untuk menerima tantangan Damar menceritakan dengan gaya dialog yang begitu bagus di setiap ketikan Damar. Oke, kita mulai saja ya sahabat. Saya akan mencoba menjadi seorang Damar di video ini. Mari kita mulai. Saya bernama Damar. Lengkapnya adalah Damar Dimitri Dahlan. Saya anak pertama dari satu adik yang bernama Jody panggilannya. Sejak kecil, saya berbeda dari anak laki-laki kebanyakan, yang biasanya suka main bola, main layangan, atau berbagai macam permainan lelaki pada umumnya. Pokoknya, saya lain daripada lelaki yang lain. Dari sejak SD, saya jujur mengakui sesama jenis. Saya tidak mau menutupi itu. Dan ketika beranjak dewasa, rasa dalam hati saya makin berkembang. Dan saya pun tidak mempermasalahkan itu semua. Saya jalani saja apa adanya. Namun harus diketahui bahwa saya tetap menggunakan aksesoris lelaki. Tidak suka menggunakan apa yang wanita kenakan. Ya, kecuali kadang sesekali make up, itu pun hanya foundation plus bedak. Hanya tipis saja agar muka tampak lebih glowing. Dan itu pun tanpa lipstik. Saya orangnya perfeksionis. Gak suka berantakan, lusuh, kumel, atau kotor. Apapun saya tata rapi, termasuk dandanan, pakaian, rambut, dan sebagainya yang ada di badan saya. Saya usahakan selalu modis.
Saya kuliah di salah satu universitas di Surabaya, dan saya cukuplah bisa dikatakan pintar. Maaf kalau saya terkesan sombong. Satu saat, keperfeksionisan saya diuji oleh cinta yang bertolak belakang. Yap, betul. Saya sangat enggak banget pokoknya. Tapi cinta adalah cinta yang mampu mengalahkan dan merubah segalanya. Dikala satu saat ketika saya memilih dalam hati, bahkan memimpikan, kalau saya ingin pasangan saya adalah seorang lelaki yang tinggi, putih, ganteng, dan perlente dengan segala stylenya, juga materinya. Tapi semua itu terpatahkan oleh kenyataan pada satu saat, di mana sepulang kuliah saya sengaja tidak mau dijemput ayah saya dengan mobilnya. Mungkin memang harus begitu kali ya. Dengan tas ransel yang full file segala macam tugas kuliah, juga map-map yang bertumpuk di dada, saya berjalan menyusuri jalan di kota Surabaya. Dan sampailah di terminal angkot 1 yang menuju terminal dekat rumah saya. Lalu saya pun menaiki angkot dengan peluh yang cukup membuat basah kuyup. Karena memang hari itu sangatlah panas pada tengah hari. Sampailah saya di terminal 2 yang lebih dekat dari rumah saya. Yang biasanya dari sana saya hanya jalan kaki saja, sudah sampai rumah. Tapi karena cuaca begitu panas, saya istirahat sejenak di sebuah pos tempat para penumpang biasa menunggu. Lengang memang, tidak ada orang sama sekali. Dan saya duduk sambil merokok. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara seorang lelaki yang begitu menggema di telinga saya. "Mas, boleh minjem koreknya sebentar?" kata si lelaki itu. Saya pun menoleh sambil mengatakan iya dan menyodorkan korek gas yang ada di genggaman. Mata saya benar-benar melongo melihat si lelaki yang berkulit coklat dengan lengan yang berotot dan hanya memakai singlet dengan warna yang sudah pudar akibat kucal. Celana jin yang robek-robek dan kotor sekali terlihat. Dia juga memakai sepatu boot yang begitu butut. Rambutnya gaya anak muda yang memanjang ke belakang seleher, tapi bagian telinganya rapih tercukur. Matanya begitu berbinar dan merah seperti orang yang sudah minum alkohol. Keringatnya mengkilap di sebagian lehernya. Tapi anehnya, kok saya jadi tersipu dan entah apa yang ada di hati saya. Pokoknya melongo aja, seakan gak bisa berkedip. Sampai dia mengucapkan kata-kata, saya gak begitu dengar apa katanya. Dan saya pun gelagapan seraya mengatakan, maaf apa? Lu budek ya? Kata dia sedikit melotot, sambil duduk di samping saya yang berusaha bergeser. Gue bilang, lu orang mana? Mau pulang kemana? Dia mengulang kembali kalimat yang mungkin tadi samar saya dengar. Dekat itu di sana. Jawab saya sambil tetap gak lepas melihat dia, dan saya pun tetap gelagapan. Lu liatin gue terus, lu suka ya sama gue? Gue Jack, calo di sini, kata lelaki yang menyebutkan namanya Jack, seraya menyodorkan tangannya ke muka saya.
dan saya hanya bisa menyambutnya sambil tetap saja saya nggak bisa ngomong. Iya mas. Tidak, tidak. Saya Damar mas. Ucap saya enggak karuan. Lelaki yang bernama Jack itu tertawa keras banget melihat tingkah saya yang benar-benar kayak orang bodoh yang terlena akan apa yang dilihat di hadapannya. Mau gue antar ke rumah lo gak nih? Mumpung gue gak ada kerjaan, kata dia lagi menawarkan sesuatu yang saya pikir mana ada lelaki yang mau antar saya yang sama-sama lelaki. Dan gilanya, saat itu saya malah bilang iya, saking gak tahunya saya akan keadaan hati saya sendiri. Ya udah, ayo gue antar, kata Jack sambil menarik tangan saya yang sedari tadi termangu kayak curut basah kuyup. Dan akhirnya saya yang dituntun Jack pun hanya mengikuti langkah gontainya Jack menuju arah rumah yang saya tunjuk. Sepersekian langkah kaki yang terayun, saya mulai sadar. Apaan saya begini ya? Itu yang ada dalam otak saya. Dan seketika, saya pun melepaskan genggaman tangan Jack di pergelangan. Mas, rumah saya bukan belok di sini, tapi ke sini, kataku menunjuk arah jalan kanan yang besar bukan ke jalan gang. Mas, gak usah anter lah, gak usah, gak apa-apa saya sendiri aja, kata saya mencoba melakukan penolakan. Sudah, jangan sok malu-malu. Gue tahu lu suka gue. Ayo, gue anter. Kalimat saya terputus disambar Jack yang kembali meraih pergelangan tangan untuk dituntun. Gak usah dipegang mas, kata saya lagi sambil melepaskan pegangan tangan Jack. Panggil gue Jack, jangan mas. Nama lu siapa? Tanya Jack cuek sambil jalan di samping saya. Damar mas, jawabku pendek. Bagus juga, sebagus wajah dan tubuh indahmu, kata Jack sambil tersenyum seakan meledek saya. Dalam hati saya berpikir, apaan sih ini makhluk, sok kenal banget. Apalagi dandanannya yang enggak banget, dekil, kumel, bau, dan menyebalkan. Tapi anehnya, di balik semua itu, saya kok manut saja saat ngikutin dia sampai ke depan rumah. Seakan saya sudah takluk di bawah kakinya. Beberapa saat sampailah saya di pintu pagar halaman rumah. Lalu saya berhadapan dengan Jack. Dan saya menyuruh dia untuk kembali karena saya sudah sampai. Dan Jack dengan tawa kecilnya berbalik, lalu pergi meninggalkan saya tanpa melihat lagi ke belakang. Dengan sedikit sempoyongan, dia gagah berjalan meninggalkan saya. Saya terpaku dan saya bagaikan terpana asmara sama manusia sejenis yang bukan tipe saya banget. Jorok dan tengil. Namun entah kenapa, hati ini malah terbalik. Karena setelah hari itu, saya jadi selalu mencarinya dan seakan-akan saya merindukannya di balik kejaiman saya karena dia berantakan. Dari mulai sanalah, saya dan Jack seperti sepasang kekasih tanpa ada ikatan. Karena mulai saat itulah saya jadi sering ketemu dan saling mengabari lewat telepon ataupun chattingan yang terkadang saya dibuat melayang oleh semua kata-katanya yang begitu manis.
sehingga saya akui, saya mencintai Jack si calo angkot yang berandalan itu. Mulai saat ini. Bagaimanakah sepak terjang Damar dan Jack dalam hubungan terlarang ini? Adakah romantika atau malah drama yang terjadi? Tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih.